Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Gramedia 2H. Saya akan menjelaskan materi tentang konsep diri. Apa itu konsep diri? Konsep diri merupakan persepsi manusia terhadap aspek diri sendiri yang meliputi aspek sosial, aspek fisik, dan juga aspek psikologi. Menurut Brian Tracy, bagian utama dalam konsep diri itu ada yang pertama, self-ideal. Self-ideal adalah konsep diri yang terdiri dari harapan, impian, visi, dan juga zaman. Yang kedua, self-image atau bagian berikut. Self-image adalah bagaimana seseorang membayangkan diri sendiri dan menentukan bagaimana bertingkah laku pada kondisi tertentu. Yang ketiga yaitu self-esteem atau jati diri. Self-esteem merupakan apa besar seseorang menyukai dirinya sendiri. Ketiga hal ini adalah satu kesatuan yang nantinya akan kalian. Selanjutnya, konsep diri dibagi menjadi dua, yaitu konsep diri positif dan konsep diri negatif. Diri positif. Konsep diri positif yaitu individu yang memiliki konsep diri positif. Ia memandang dirinya secara positif. Ia merasa bahwa dirinya berharga, disukai, dan diterima pada lingkungannya. Sedangkan konsep diri negatif yaitu ia memandang dirinya secara rendah, ditolak, dan ia sendiri juga menjadi kurang bisa menerima dirinya sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan karakteristik yang menunjukkan seseorang memiliki konsep diri yang positif. Yang pertama, mampu dirinya sendiri. Yang kedua, mampu memenuhi harapan-harapannya diri. Yang ketiga, memiliki penerimaan yang lebih besar terhadap orang lain. Yang keempat, memiliki penerimaan yang lebih besar terhadap dirinya sendiri. Yang kelima, mampu mengarahkan kehidupannya. Dan yang keenam, lebih terbuka untuk menerima pengalaman-pengalamannya. Selanjutnya, 5 karakteristik yang menunjukkan seseorang yang memiliki konsep yang negatif. Yang pertama, menjadi sangat sensitif ketika dikritik oleh orang lain. Yang kedua, sikap terlalu mengkritik orang lain sebagai usaha untuk menutupi gambaran diri yang sebenarnya. Yang ketiga, kegagalan yang dialaminya akan diproyeksikan pada orang lain. Yang keempat, terlalu berlebihan terhadap ujian yang diberikan kepadanya. Yang kelima, orang memiliki minat dalam Selanjutnya saya akan menjelaskan dimensi internal dan dimensi internal terdiri dari diri sebagai objek atau bisa disebut identity self. Bagian dimensi internal dari diri yang merupakan identitas diri adalah aspek konsep diri yang paling mendasar. Yang kedua, diri sebagai pelaku atau self. Bagian ini berisi segala sesuatu mengenai apa yang dilakukan oleh diri sendiri. Yang ketiga, diri sebagai penilai atau judging self. Kedudukan diri sebagai penilai adalah jadi perantara atau mediator antara diri, identitas, dan diri pelaku. Dimensi eksternal terdiri dari satu, diri fisik. Bagaimana seseorang memandang penampilan fisiknya. Yang kedua, diri moral etik. Bagaimana seseorang memberikan penilaian diri sebagai individu yang berubah. Yang ketiga, diri personal. Bagaimana seseorang menilai tentang dirinya pribadi. Yang keempat, diri keluarga. Bagaimana seseorang mengekspresikan dirinya sendiri dengan mengacu pada orang-orang yang dekat dengannya. Yang kelima, diri sosial. Bagaimana seseorang mengekspresikan diri, mempersepsi dirinya
sendiri dalam interaksi sosial dengan orang lain. Dengan konsep diri dengan komunikasi, yaitu yang pertama, memotivasi diri. Seseorang yang memiliki konsep diri positif ketika sedang berkomunikasi akan mempunyai cara untuk memotivasi diri. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan diri. Komunikasi antar pribadi yaitu dapat meningkatkan pengetahuan tentang diri sendiri. Yang ketiga, kesamaan persepsi. Apabila seseorang sudah dapat memahami dirinya sendiri dan konsep, maka komunikasi akan berjalan dengan efektif. Yang terakhir yaitu dukungan konsep diri dalam komunikasi antar berwujud dari adanya dukungan dari orang lain. Jika seseorang memiliki pengetahuan akan diri baik negatif, maka orang lain akan memberikan dukungan untuk menciptakan komunikasi yang penjelasan. Terima kasih.